Sahabat terkasih, iman tanpa perbuatan adalah seperti pohon tanpa daun, tidak dapat menunjukkan kehidupan di dalamnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang sejati tidak hanya sebatas pengakuan di mulut, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai bukti kita mensyukuri anugerah Allah. Perbuatan kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dan sesama, serta membantu kita bertumbuh dalam iman. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini betul-betul iman kita adalah iman yang benar, yang disertai dengan perbuatan. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami betapa pentingnya iman kami, dan biarlah kami hidup sesuai dengan iman kami. Kami berdoa supaya hari ini melalui firman Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami menjauhi segala perbuatan yang tidak sesuai dengan iman kami. Yang membuka hati kami, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, bahwa kita akan membahas tentang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, mungkin ada beberapa di antara kita dari perbuatannya terlihat sangat membantu perkembangan umat. Namun nyatanya justru menjadi duri yang menyakitkan umat. Seperti contohnya, kasus korupsi pembangunan gereja di Timika, Papua Tengah. 4 tersangka ditahan karena manipulasi dana proyek penggadaan barang dan jasa untuk pembangunan sebuah gereja. Kasus ini sungguh sebuah ironi yang menyakitkan bagi umat Kristiani. Di satu sisi, gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Namun di sisi lain, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab justru mencoreng nama baik gereja dengan melakukan tindakan korupsi.
Jika sahabat diuji dengan nilai proyek yang besar seperti kasus tadi, apa seharusnya yang dilakukan oleh umat yang percaya akan Allah? Wah, ini salah banget ya. Bayangkan dana pembangunan gereja dikorupsi, Iya. disalahgunakan. Itu kan uang Tuhan Iya. gitu ya. Dan tentunya apa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Betul. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bagi Tuhan hidup benar itu lebih penting daripada uang ya. Nah, ini adalah suatu tindakan yang Iya. tidak benar ya. Benar, sama sekali nggak Sama betul. sekali tidak benar. Iya. Berarti orang ini atau dia ini tidak takut akan Tuhan Iya, ya. betul. Sebagai orang Kristen, imannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya Iya, ya. betul. Karena sebagai orang Kristen kan kayak iman kita adalah iman yang diberikan oleh Yesus, yaitu iman yang hidup benar ya. Iya, betul. Tapi perbuatannya adalah Iya. perbuatan yang tidak benar. Jadi bertentangan dengan iman kita. Jadi artinya dengan kata lain, imannya sama perbuatan itu nggak nyambung. Iya, Dia bilang dia takut Tuhan, dia percaya Tuhan, tapi perbuatannya nggak sesuai seperti korupsi dana gereja seperti jadi itu. bertentangan ya. Bertentangan. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca ya firman Tuhan untuk hal ini. Dari Yakobus pasal 2 ayat ke-14 dan 17. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa jika seseorang mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan yang sesuai dengan imannya itu, maka imannya tidak dapat menyelamatkan dirinya. Sebab jika iman itu tidak disertai perbuatan yang sesuai dengan iman tadi, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Amin, ini benar banget ya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi perbuatannya harus sesuai dengan imannya. Amin. Ya. Oleh karena itu, meskipun kita sudah menjadi donatur gereja, bahkan tadi tuh jadi panitia pembangunan gereja lagi gitu ya. Bahkan sudah melayani dan juga berkata bahwa kita ini orang Kristen, kita ini percaya Yesus. Dan bahkan kita berkata kita ini orang yang beriman atau kita ini orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetapi apabila perbuatannya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak sesuai dengan iman kita, maka iman percaya kita menjadi sia-sia dan tidak dapat menyelamatkan kita. Ya, sebab Tuhan berkata bahwa kita mengenal seseorang itu ya. Iya, itu seperti pohon itu ya, iya. Pohon yang baik Iya. atau tidak baik itu dari buahnya. Betul. Ya, kita mengenal seseorang itu dari perbuatannya. Iya, betul Ya. ya. Dari buahnya itu dari ya. buahnya. Iya. Apabila pohon itu baik, pasti buahnya baik. Amin. Ya, jadi kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Ya. Nah, kalau buahnya tidak baik, maka juga tidak akan baik. Pohonnya tidak baik, maka buahnya juga akan tidak baik. Iya. Demikian juga kita mengenal kualitas iman seseorang itu dari buahnya Iya. atau dari perbuatannya. Apabila kualitas imannya itu benar, pasti perbuatannya, pasti karakternya, dan pasti hidupnya benar. Amin. Ya, jadi Amin. benar ya. Kita mengenal pohon itu dari buahnya. Dari buahnya. Kalau buahnya baik pasti pohonnya baik. Iya. Gitu ya. Nah, karena orang yang perbuatannya sesuai dengan imannya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti mentaati dan melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan tentunya. Lalu dia akan membenci apa yang Tuhan benci dan menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan imannya. Dan menolak segala sesuatu juga yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sahabat yang baik,
saat ini kita masih membahas tentang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mari kita mau saksikan video selanjutnya. Sahabat yang baik, pergi beribadah ke gereja secara rutin merupakan salah satu bukti nyata akan keimanan kita. Tapi sayangnya, ada oknum yang mengatasnamakan iman malah melakukan dosa di dalam rumah Tuhan. Hal ini terjadi di Surabaya ketika seorang pria tertangkap basah mencoba mencuri uang dari keranjang persembahan. Untungnya kejadian ini segera diketahui sehingga pria itu gagal menjalankan aksinya. Kasus ini bagaikan duri dalam daging umat Kristiani. Di satu sisi, kita diajarkan untuk saling mengasihi dan membantu. Namun di sisi lain, ada oknum yang tega mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat Kristiani. Sebagai umat Tuhan yang percaya akan kasih, pelajaran apa yang bisa sahabat petik? Wah, kalau lihat video ini benar-benar ya, di dalam gereja loh. Dia mencuri keranjang persembahan di dalam tempat ibadah. Persembahan ya, di dalam tempat dari ibadah. Nah, kita bisa lihat melalui video ini bagaimana orang kalau udah kepepet akan ketahuan nih kualitas imannya. Biasanya begitu ya, orang kalau udah terdesak, kepepet, ketahuan nih kualitas imannya. Sehingga dia berani untuk mencuri uang di keranjang persembahan itu ya. Kantong persembahan itu tadi ya, gitu ya. Nah iya, itu jadi nekat ya. Jadi orang ini nekat melakukan jalan pintas ya. Dengan apa? Dengan mencuri uang dari dari kantong persembahan ya. Tadi dia sudah disaksikan ya, dia masukkan tangannya seperti merogoh uang yang di dalamnya ya. Padahal dia kan tahu bahwa uang ini adalah milik Tuhan dan uang ini adalah untuk pelayanan di gereja ya. Amin, benar sekali. Uang ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Bayangkan ya, di dalam tempat gedung ibadah bisa melakukan seperti itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan tentang hal ini ya, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, firman Tuhan ini adalah kisah tentang Ananias dan istrinya Safira yang menjual tanahnya, tanah mereka. Tetapi hasil penjualannya tidak diberikan semua kepada Rasul Petrus. Sebagian hasilnya mereka sembunyikan dan mereka berbohong dengan berkata bahwa mereka memberikan semua hasil penjualannya kepada Rasul Petrus yang diurapi. Aduh, ini nekat banget ya. Nekat, berbohong. Mereka berbohong, padahal sebetulnya mereka sudah melakukan sesuatu yang sebetulnya di hadapan Tuhan, meskipun di hadapan manusia begitu ya. Nah, karena mereka berbohong bukan pada manusia, tapi berbohong kepada Allah. Nah, ini penting banget sahabat yang baik ya. Kita harus tahu kita berbohong bukan kepada manusia ya, yaitu kepada Roh Kudus yang ada di dalam Rasul Petrus itu. Maka seketika itu juga mereka mati sebagai konsekuensi mereka telah berbohong dengan menyembunyikan sebagian hasil penjualan tanah itu. Demikian juga dengan tindakan yang mencuri uang di kantong persembahan itu. Pasti akan ada konsekuensinya. Iya, pasti ada konsekuensinya ya. Itu pentingnya ya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Tapi kita harus menjadi hamba kebenaran ya. Lalu jangan menaruh hati kita kepada uang. Tetapi menaruh hati kita kepada Tuhan. Yaitu dengan kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita menyadari bahwa segala sesuatu yang tidak benar pasti ada konsekuensinya.
Amin. Segala sesuatu Sesuatu yang tidak benar pasti ada konsekuensinya. konsekuensinya. Nah, terima kasih sahabat yang baik buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Yang pertama, orang yang perbuatannya sesuai dengan imannya adalah orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan pasti mentaati dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu pasti dia membenci apa yang Tuhan benci dan menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan imannya. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang, tetapi kita harus menjadi hamba kebenaran. Lalu jangan menaruh hati kita kepada uang, tetapi menaruh hati kita kepada Tuhan, yaitu dengan kita hidup takut akan Tuhan, sehingga kita menyadari bahwa segala sesuatu yang tidak benar pasti ada konsekuensinya. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini kau ingin bertobat, kau ingin berubah dari segala perbuatan yang tidak benar dan yang sia-sia dalam hidupmu, yang tidak sesuai dengan imanmu tentunya, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kami agar kami hidup takut akan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk hidup benar, melakukan yang benar, dan memiliki karakter yang benar, yang sesuai dengan iman kami di dalam Kristus. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus mencondongkan hati kami untuk menjadi hamba kebenaran, bukan hamba uang, dan untuk menaruh hati kami kepada Tuhan, bukan kepada uang, sehingga kehidupan kami dijauhkan dari yang tidak benar dan hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.